Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara hari ini melalui Pastor Message Q&A. Waktunya untuk tanya jawab. Beberapa minggu yang lalu, tim IG Core sudah memposting di IG Stories yang memberikan kesempatan bagi saudara semua untuk bertanya mengenai situasi atau masalah apapun yang terjadi dalam Core yang membutuhkan jawaban atau solusi. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk dan hari ini akan saya usahakan untuk menjawab. Semoga bisa membantu. Tim Core menerima beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, lalu saya akan berikan jawabannya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana mengukur keefektifan kualitas sebuah core terkait dengan jumlah member atau kuantitas yang banyak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, saudara. Karena memang perlu kita pahami bahwa core atau small group itu adalah kelompok kecil. Jadi artinya kita tidak boleh mempunyai anggota yang banyak. Karena ketika anggotanya banyak, maka core itu atau komsel itu menjadi tidak efektif. Nah, lalu berapa tolak ukurnya? Nah, kita mengacu kepada Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus melakukan mentoring kepada murid-muridnya, yaitu jumlahnya sekitar 12 orang. Ya, kalau mungkin sekarang dengan couple, ya mungkin sekitar 20 orang lah kalau couple, gitu ya, 10 couple seperti itu, saudara. Nah, kenapa kita batasi? Supaya pemuritannya bisa tetap efektif. Karena sekali lagi kalau semakin banyak anggotanya, maka pemuritan tidak efektif. Tiba-tiba kita akan menjadi seperti sebuah persekutuan doa atau miniatur ibadah. Nah, ini tidak efektif, saudara. Jadi kembali lagi, semakin kecil sebuah kelompok sel, maka itu akan semakin efektif, ya. Oke, next. Hai Pastor, waktu dipilih menjadi core leader, apakah diberikan pembekalan untuk memimpin? Ya, jawaban saya adalah tentu saja pasti diberikan pembekalan untuk memimpin. Ya, karena kita sudah punya training-training untuk seorang menjadi core leader. Bahkan ketika mereka menjadi main team pun sudah ada trainingnya. Ya, lalu ketika mereka siap menjadi core leader, mereka akan diikut sertakan untuk mengikuti sebuah training calon core leader. Kenapa? Karena kita merasa perlu untuk setiap pemimpin ini diberikan pembekalan. Ya, jangan seperti zaman dahulu orang jadi core leader itu dijerumuskan atau dijorokan, ya istilahnya penjorokan ilahi. Kita nggak mau lakukan itu karena banyak pengalaman di masa lalu ketika orang dijorokkan, saudara, atau dijerumuskan, maka dia tidak punya kesiapan untuk menjadi pemimpin dan akhirnya banyak yang mundur. Oleh sebab itu kita selalu membekali setiap pemimpin, apalagi seorang core leader, penting untuk dia punya pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang bisa membantu mereka untuk bisa memimpin sebuah core. Next, pertanyaan yang ketiga. Jika main team bersikukuh tidak mau dicalonkan jadi core leader, apakah solusinya, Pastor? Ganti main team atau ya, saya rasa memang idealnya adalah main team ini dipersiapkan untuk menjadi core leader berikutnya. Tapi ketika main teamnya tidak mau, mungkin karena satu dan lain hal, maka saudara sebagai core leader tidak boleh memaksa. Ya, jadi biarkan saja, mungkin dia perlu waktu lagi dan saudara nggak usah paksakan. Ya, saudara tetap biarkan dia menjadi main team dan saudara bisa cari main team yang lain atau saudara bisa cari kandidat yang lain untuk bisa menjadi calon core leader berikutnya. Karena saya percaya kadang-kadang setiap orang ini perlu waktu, saudara. Ya, jadi memang mungkin kita kasih waktu untuk beberapa saat dan main team itu kemudian bisa saja dia bisa siap kemudian hari untuk menjadi seorang core leader, ya. Tapi yang paling penting adalah dia tetap dalam komunitas dan dia tetap bisa melayani bersama-sama. Oke, pertanyaan yang keempat. Sejak pandemi ini, core diwajibkan sekali untuk onsite. Pengumuman gereja tidak dianjurkan. Nah, saudara, memang waktu awal pandemi, saudara, gereja kita melakukan ibadah maupun core juga melalui online. Ya, tapi sekarang kita melihat kondisi sudah jauh sangat baik, saudara. Ya, kita berharap pandemi ini segera berakhir dan berubah menjadi endemi. Dan kita melihat kehidupan masyarakat pun sudah kembali normal, saudara. Oleh sebab itu, gereja juga mendorong untuk setiap ibadah maupun core untuk mulai onsite. Kenapa, saudara? Karena pada hakikatnya memang kita tidak bisa melakukan fellowship atau pertemuan core dengan maksimal ketika dilakukan secara online. Karena ingat saudaraku, core itu adalah bicara tentang relationship, tentang hubungan. Ada interaksi di antara anggotanya, saudara. Nah, itu tentu tidak akan bisa maksimal ketika kita lakukan secara online.
berbeda ketika kita lakukan secara onsite, bisa tatap muka secara langsung. Maka feel-nya akan sangat berbeda. Itu sebabnya kita mendorong untuk pelan-pelan core ini bisa onsite lagi. Dan sebenarnya kalau saudara menyimak, pengumuman gereja sudah mulai ditayangkan. Jadi sekarang ada 3 jenis core, yaitu core online, core hybrid, dan core onsite. Ya. Oke, next. Pertanyaan yang kelima. Pastor, kalau mau pindah core apa boleh? Ya, kembali lagi kasusnya seperti apa ya? Jawaban saya adalah dimungkinkan seseorang untuk pindah core. Tapi kalau misalnya saudara adalah orang yang baru pertama kali join core, nah mungkin saudara baru 1 kali datang atau 2 kali datang, lalu saudara merasa, kayaknya saya kurang cocok nih, dan saudara mau pindah core. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, tapi saran dari saya adalah, saudara mungkin perlu memberikan sedikit waktu yang lebih untuk saudara mulai beradaptasi. Ya, karena saya rasa mungkin 1-2 kali datang ke core, mungkin kita belum bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin saudara bisa berikan waktu 1 bulan misalnya, untuk saudara mulai beradaptasi dengan anggota yang lain. Ya, kalau memang nggak cocok, ya saudara boleh pindah. Ya, tapi berikan kesempatan untuk saudara beradaptasi dulu. Atau yang selanjutnya adalah saudara sudah member lama di sana. Lalu saudara mungkin ada satu dan lain hal, saudara mau pindah, mungkin karena saudara pindah kerjaan atau pindah rumah misalnya. Tentu saja boleh, saudara. Ya, yang penting adalah komunikasi dengan core leadernya. Jadi, saudara harus pamit, bicara baik-baik, jelaskan alasannya kepada core leadernya, dan saya yakin core leader bisa mengerti. Lalu setelah itu, saudara mungkin bisa juga misalnya ada rencana mau pindah ke core yang mana, bahkan core leader pun bisa membantu saudara. Dan sehingga antar core leader bisa berbicara, berkomunikasi, sehingga saudara juga akhirnya bisa menemukan core yang baru yang tepat untuk saudara. Ya. Pertanyaan yang keenam. Apakah boleh ikut 2 komsel dari gereja yang berbeda selama bisa berkembang secara rohani? Nah, ini pertanyaan yang menarik, saudara. Saya harus katakan bahwa tidak dimungkinkan untuk kita bisa mengikuti 2 komsel, apalagi dari gereja yang berbeda. Di 2 komsel di NDC saja tidak dimungkinkan, apalagi di 2 gereja yang berbeda. Dan ini tentu tidak akan membuat kita bisa berkembang secara rohani. Kenapa? Karena pada prinsipnya, saudara, seseorang tidak bisa berada di bawah 2 otoritas yang berbeda atau 2 kepemimpinan yang berbeda. Karena setiap organisasi atau setiap gereja itu punya pemahaman sendiri, punya nilai-nilai sendiri yang bisa berbeda satu sama lain. Dan itu bisa membuat terjadi kebingungan kepada orang-orang yang ada di dalam 2 kepemimpinan atau 2 organisasi ini. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena saudara pasti tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Saudara harus memilih, saudara mau berada di mana. Tentunya yang paling tepat adalah kalau saudara jemaat NDC, saudara harus berada di gereja NDC, di bawah penggembalaan gereja NDC, yaitu di dalam core di NDC. Karena saudara bisa mengikuti nilai-nilai, ajaran, doktrin dari gereja NDC. Sehingga saudara bisa benar-benar bertumbuh dengan maksimal. Ya. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang ke-7. Bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan dengan mudah saat di acara core? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus, saudara. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa core di NDC itu kita selalu menekankan kepada penerapan firman Tuhan atau aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita pun sudah berusaha membuat semuanya dengan sangat simpel dan sederhana untuk memudahkan setiap core leader bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan selalu saya katakan bahwa seorang core leader itu tugasnya adalah memfasilitasi diskusi kelompok di dalam core. Jadi gereja kita pun sudah menyiapkan materi untuk sharing di core. Sehingga saudara tidak perlu susah-susah untuk mempersiapkan materi sendiri. Tapi saudara bisa mengikuti, menyampaikan materi sudah disiapkan oleh gereja. Dan di situ juga ada pertanyaan diskusinya. Jadi tugas seorang core leader adalah lebih kepada memfasilitasi diskusi kelompok. Karena sekali lagi ingat, core itu adalah bicara tentang interaksi di antara anggotanya. Bukan satu arah, bukan seperti khotbah hari Minggu. Tapi kita lebih pada berdiskusi bersama-sama, supaya kita bisa bertumbuh. Nah, di situ sudah disiapkan dan saya percaya ketika core leader juga mengikuti baik training-training maupun mentoring, maka dia akan lebih mudah dan siap untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di core. Oke, sampai di sini Q&A hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan yang belum ditanyakan, akan diusahakan dijawab dalam sesi Q&A yang berikutnya. Sebelum sesi Q&A tayang di YouTube Core, tim Core akan memposting Instagram Story di Instagram @ndc_core yang memberikan saudara kesempatan dalam bertanya. Pastikan Anda follow dan tidak ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati.